Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita ketemu lagi di mata kuliah Soft Computing. Sekarang kita akan belajar mengenai fuzzy K-means clustering. Ya, sebenarnya arahnya kita sebenarnya mau belajar tentang UNFIS, ya. Cuman sebelum kita paham mengenai UNFIS, belajar UNFIS, ya, kita paham dulu mengenai FCM. Karena nanti sebelum diolah dengan UNFIS, ya ada proses clustering menggunakan fuzzy K-means seperti itu. Oke, nah buat teman-teman ini mengingatkan dikit ya. Kadang-kadang teman-teman sedikit bingung dengan yang namanya clustering dan juga klasifikasi. Klasi ya. Nah, kalau clustering ya teman-teman, clustering itu kita punya data. Kita punya data. Nah, data ini belum punya label, nggak dilabelin kan gitu ya. Ini masih data. Kita proses menggunakan clustering. Ya, data ini akan mengelompok ya, tergantung kita milihnya mau berapa kelompok, mau 2 kelompok ataukah 3 kelompok seperti itu. Nah, ini clustering. Nah, sedangkan kalau klasifikasi itu ada data learningnya dan juga ada data barunya, itu kalau klasifikasi. Jadi sebelumnya kita punya data, ya ini kita olah dengan metode-metode tertentu ya, metode tertentu. Nanti outputnya bisa berupa persamaan, bisa berupa bobot, ya macam-macam. Ya, outputnya dari metode klasifikasi. Lalu setelah itu ya patokan ini ya, ini akan kita gunakan untuk menentukan kalau ada data baru nih. Data baru ya. Ini masuk yang mana gitu. Ini misalkan kalau di clustering kita punya data nilai nih. Terus kita pengen ngelompokkan nilai-nilai siswa ini jadi 3 kelompok ya, mengelompok sendiri ya, dia akan ngelompok jadi 3 kelompok. Nah, mungkin dari tingkat kemampuannya ya, yang nilainya ini yang bagus, yang sedang, yang rendah itu mungkin seperti itu. Atau kita bisa melabeli ya dari beberapa data mata kuliah atau mata pelajaran ya, menentukan anak ini kemampuannya cukup, sedang atau tinggi misalkan gitu. Nah, kalau di klasifikasi kita sudah punya data sebelumnya. Ini data apa namanya, nilai-nilai mahasiswa ya. Nah, di sini sudah ada labelnya. Misalkan dia mampu atau kemampuannya ya, misalkan tinggi, ini rendah, sedang, dan seterusnya. Masing-masing data sudah punya label. Nah, ini digunakan untuk patokan. Ya, kalau misalkan kita pakai naive Bayes ya langsung patokannya data ini. Kalau kita pakai JST, outputnya bisa berupa persamaan, ada yang apa namanya, bobot itu ya. Nah, itu akan ada data baru, misalkan ada siswa baru. Ada siswa baru punya data seperti ini. Nah, anak ini kemampuannya gimana? Tinggi, rendah, atau sedang. Nah, itu klasifikasi. Seperti itu ya. Oke, nah ini karena kita bahasnya fuzzy K-means clustering, ya kita bahasnya clustering. Nah, sebelum menginjak ke FCM, kita nge-review dikit. Ini salah satu metode clustering yang gampang ya, K-means ini paling gampang menurut saya. Ya nggak paling, yang lebih gampang masih ada sih. Ini cuma cukup gampang ya. Karena nanti kita biar tahu konsepnya, oh bedanya dengan fuzzy K-means seperti apa itu ya. Nah, ini kita misalkan punya data ini X, datanya ada 3, 5, 1, 6, 9, 4, 5, 2, 2 gitu. Nah, kita akan mengelompokkan jadi 2 klaster. Kita kelompokkan jadi 2. Nah, tahapan pertama adalah kita menentukan ya pusat klaster 1 dan pusat klaster 2. Nah, pusat klaster ini apa? Jadi, kalau kita ngomongin data ya, kita ngomongin data ini nyebar. Oh, nyebar gitu. Terus ini kita pengen mengelompokkan, ternyata datanya jadi 2 misalkan kayak gini. Nah, ini data. Nah, data sini ini kan nyebar ya, atau misalkan kita jadikan 3 gitu ya. Ini nyebar data, terus kita kelompokkan jadi 3 misalkan. Nah, di sini ini akan ada pusat klaster. Nah, pusat klaster biasanya metode-metode ini ya, ada yang random ya, nggak ada sih, banyak kan random. Random dulu. Ya, kita milih aja titiknya, misalkan X di sini, X di sini, X di sini gitu ya, atau mungkin di sini juga bisa. Nah, ini setiap iterasi itu dia akan diupdate sampai dia akan di tengah-tengah gitu ya, atau misalkan nggak di tengah ya di sini. Tapi setidaknya ya
bobot ini adalah sebuah nilai yang dia menjadi wakil atau jadi representasi dari keseluruhan data yang ada di klaster tersebut gitu ya. Jadi kalau kita ngeceknya ke semua kan ya kebanyakan ya. Jadi kita akan ngambil satu data yang satu nilai ya. Satu nilai ini yang merepresentasikan ya isi atau nilai-nilai dari yang ada di klasternya dia. Seperti itu. Nah, ini kita random. Kalau di Kamin ya pertama random, FCM nanti juga random. Nah, kita random aja lah. Misalkan 3 dan juga 6 misalkan. Nah, berarti di sini C1 3, C2 6. 3, ini 6. Nah, ini kita tinggal mencari ya, mencari apa? Kita lihat ya, data pertama ini ya. Ini dia masuk di klaster 1 apa klaster 2 kan gitu. Caranya gimana? Dilihat kedekatannya dengan bobot kan gitu. Ya, misalkan 3 dengan 3 0, 3 dengan 6 ya. Ini kalau kita ngomongin ini jaraknya dengan C1 ini kan 0. Jaraknya dengan C2 ini 3. Berarti dia masuknya di klaster 1 karena dia lebih dekat ya. Asumsi kalau dari jarak semakin dekat data berarti dia akan semakin mirip kan seperti itu. Nah, berarti di sini dia masuk di klaster 1. Ya. 5 dan 6. Ini sekarang 5 dekat dengan 6 dia masuk klaster 2. 1 dekatnya dengan 3 klaster 1, 6 ini sini, 9 ini sini, 4 ini sini, 5 di sini, 2 di sini, di sini. Nah, sekarang kita dapat data ya yang masuk di klaster 1 dan juga klaster 2 ya. Ini ada 3 1 4 2 2. Kalau C2 ini ada 5 6 9 5. Nah, ini kita ngitung rata-rata. Langkah selanjutnya adalah kita ngupdate yang namanya bobot ini. Ya, C1 ini klasternya ya. Ini WC1 ini bobot ya, sorry. Nah, kita akan ngupdate W1 dan juga W2. Ini sebelumnya W1 ya, W1 W2 atau WC1 WC2 lah. Ini biar enak W1 aja. Yang nilainya sebelumnya 3, 6 ini kan dapatnya dari random. Nah, sekarang kita ngambil dari hasil klaster iterasi yang pertama gitu. Nah, ini total terus hitung rata-ratanya. Kalau Kamin seperti itu. Ya, ini 4, 8, 10, 12. 12 bagi 1, 2, 3, 4, 5. 12 dibagi 5 berapa? Ya. Ini berarti 2,4 ya, 2,4. Terus ini 5, 6, 9, ini 15. 15 ini 25. 25 bagi 4 ya, 5,125 ya. Sorry kok 6 ya, 6,25. Nah, sekarang berarti yang sebelumnya nilainya 3 sekarang jadi 2,4. Ini 6,25, ini 6,25. Nah, selanjutnya tahapannya seperti awal tadi ya. Setiap data ini dicek jaraknya dengan bobot yang terbaru ini. Nah, itu dicek lagi. Dicek kalau ternyata ada perubahan, dihitung lagi, diupdate lagi. Nah, kalau sudah tidak ada perubahan, berarti kan datanya klasternya sudah terbentuk ya. Nah, berarti ya sudah itu jadi jadi hasilnya. Misalkan ini setelah beberapa kali iterasi ketemu ini ya. 2,4, 6,2 dicek dengan data jaraknya. Oh, ini masuk klaster 1. Klaster 2 ini misalkan tidak ada perubahan misalkan ya. Yang tidak ada perubahan ini. Nah, tadi saya set soalnya biar langsung jauh ya, langsung kelihatan. Nah, berarti kelompoknya ya ini. Ya, yang masuk di klaster 1 masuk klaster 2 berapa? Ini karena tidak ada perubahan ya. Nanti biasanya karena datanya banyak dan ininya random, dia akan ke update tuh, berubah tuh bobotnya seperti itu. Ini Kamins. Jadi di Kamins ini ya satu data ya dia masuk di klaster yang mana gitu. Nah, sedangkan di Fuzzy K-means ya, Fuzzy K-means ini kita kenal namanya nilai keanggotaan. Ya, kalau kita ngomongin mu ini ya, nilai keanggotaan.
Nilai keanggotaan ini berarti suatu data yang tadi kan kalau kita ngomongin X1 ya, dia masukkan kalau nggak masuk C1 ya C2 gitu kan. Kalau nggak di sini ya udah ini berarti 0. Kalau nggak gitu ya gini gitu. Nah, sedangkan di fuzzy K-means sebuah data ini dia akan punya nilai keanggotaan di masing-masing klaster ya. Dia punya nilai keanggotaan di sini, punya nilai keanggotaan di sini. Nah, tinggal dilihat semakin besar itu dia berarti masuk di klaster tersebut. Nah, itu untuk algoritma dari fuzzy K-means ya. Pertama ya kita jelas siapkan datanya. Siapkan data berupa matriks berkelas n kali m gitu ya. N kali m itu berarti ke bawahnya n ada berapa sih datanya. Kalau m ini jumlah variabelnya. Itu ya. Nah, terus kita menentukan jumlah klasternya berapa. Misalkan jumlah klasternya datanya mau dikelompokkan jadi berapa, entah 2, entah 3, entah 4 sampai entah ini sesuai kebutuhan. Pangkat ini sebenarnya bilangan bulat positif ya, bisa 2, 3, 4 bisa. Cuman ada jurnal yang melakukan penelitian bahwa yang cukup baik untuk digunakan adalah 2. Ya, W-nya bernilai 2. Lalu ada maksimum iterasi, max iter. Ini nanti berarti yang menghentikan perhitungan di fuzzy K-means ada 2 ya. Ada fungsi objektif dan juga max iterasi. Jadi max iterasi misalkan kita batasin 100 iterasi ya. Kalau error terkecil yang diharapkan belum terpenuhi, maka dia akan terus berjalan sampai ya maksimal 100. Kalau udah 100 berhenti. Kalau misalkan kurang dari 100 dan error terkecil yang diharapkan ini sudah terpenuhi, ya dia akan berhenti. Seperti itu. Ini fungsi objektif awal, ini untuk iterasi awal, seperti itulah. Ya. Selanjutnya kita bikin bilangan random. Ya, kita membentuk yang namanya mu atau nilai keanggotaan. Nilai keanggotaan. Ini nanti langsung dihitungan aja lebih gampang, lebih gampang. Lalu kita ngupdate pusat klaster, sama secara konsep ngupdate pusat klaster. Lalu ini aja dengan rumus seperti ini ya, teman-teman harus terbiasa dengan rumus-rumus kayak gini. Kadang-kadang rumus yang sekiranya menurut sebenarnya sederhana, cuma teman-teman nggak biasa dengan notasi-notasi seperti ini, terus bingung biasanya seperti itu. Apalagi sigma n i 1 ini ya, i-1 ini kadang-kadang bingung gitu. Nah, terus selanjutnya cara ngitung fungsi objektif ya, yang tadi fungsi objektif. Terus kita ngupdate mu-nya, ya mu-nya diupdate, cek kondisi berhenti, ya. Setelah itu kalau tidak terpenuhi balik lagi, ya, pakai mu yang baru ini, nah, terus ngitung bobot, ngitung ini, terus seperti itu. Itu ya. Oke, misalkan ini ada contoh. Di sini ada kasus, saya ngambil di salah satu jurnal yang dia kasusnya adalah menentukan kelayakan mendapatkan beasiswa. Ya. Jadi ada 5 variabel ya, ada semester, IPK, penghasilan orang tua, jumlah tanggungan orang tua, alat transportasi. Nah, di sini setiap variabel ya ini dikelompokkan ya, ada bobotnya, kalau rendah, cukup tinggi, 0, 0,5, 1 gini. Ya, alat transportasi saya lupa ini apa aja dulu. Intinya ginilah. Tapi misalkan ada data seperti semesternya semester 1, 2, 3 yang dipakai mau data ini. IPK-nya 3,56, 3,7, 2,5. Yang dipakai ini juga nggak masalah sebenarnya. Ya, cuman di sini lebih memudahkan kalau kita pakai bobot. Nah, setelah dari data yang ada sekitar berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 14 atau 15 data, anggap aja segitulah pokoknya ya. Nah, ini 5 variabel, ya ini kebentuk data seperti ini. Gitu, ya. Kita ini datanya, ini X-nya. Lalu seperti di awal tadi, di algoritma tadi, ya. Ini kita akan mengelompokkan jadi berapa kelompok gitu. Ini misalkan kita akan mengelompokkan menjadi 2 kelompok, di mana kelompoknya adalah diterima dan nggak diterima untuk mendapatkan beasiswa. Pangkat kita 2, max iterasi ini anggap aja 100 itu aja ya. Toh di hitungannya kita cuman ngecek 1 iterasi. Error terkecil yang diharapkan misalkan 0,01 gitu. Ini. Oke. Nah, selanjutnya karena kita bikin jumlah klaster 2,
maka akan ada nilai keanggotaan di klaster 1 dan klaster 2. Nah, ini berarti ya data pertama ini ya, dia nilai keanggotaannya di masing-masing klaster ya ini adalah ini. Nah, ini. Nah, antara nilai keanggotaan yang ada di sini di antara yang di C1 dan C2 ini kalau di total ya nilainya harus 1. Nah, harus 1. Tidak boleh lebih. Ini random, isinya awal ini random. Ya. Ini kalau teman-teman totalnya bisa 1. Ya. Kalau total harus 1. Semuanya seperti itu. Ya, gampangnya seperti itu. Ini random, awal ini random. Ya, random. Nanti kan akan ke-update sendiri. Nah, nilai keanggotaan ini yang dibahas di awal-awal tadi ini menunjukkan dia sebenarnya ada di bagian kayak misalkan kita hangat kan itu ada ya panasnya, ada dinginnya kan gitu kan. Panas itu berarti ya 100% panas, dinginnya nggak ada misalkan seperti itu. Berarti nilai keanggotaan di panas itu 1 ya. Terus nilai di dinginnya 0. Kalau hangat atau mungkin di suhu berapa, dia punya nilai kehangatan atau kepanasan berapa dan nilai dingin berapa. Nah, berarti semakin besar berarti dia nggak cenderung sih, dia akan masuk di klaster tersebut. Kayak misalkan contoh ini. Ya, di C1 nilai keanggotaannya 0,166, di C2 0,832. Yang besar yang mana? Yang besar adalah yang C2. Berarti ini ya masuknya ke C2, misalkan disuruh mengelompokkan. Seperti itu ya. 1, 2, 3, 4. Nilai keempat ini di awal karena ini random dianggap masuk C2. Ini random, ini kita nggak tahu, bisa jadi salah kan, banyak yang nggak sesuai karena nanti kan akan diupdate terus dengan data yang ada di dalam ini sebagai acuan. Nah, selanjutnya ya, kita kayak rumus yang sebelumnya ya. Rumus yang mana? Nah, ini ya, sorry. Rumus yang ini kita akan bikin bobotnya dulu. Ya, kita akan ngitung bobotnya, ngitung V atau bobotnya, itu kita total sigma dari mu dikuadratkan dikali X dibagi mu total dari mu kuadrat. Ya, ini kita ngitungnya gimana? Ya. Misalnya ini mu pangkat W ya, ini mu kuadrat pangkat W. Nah, kita hitung dulu ya, mu pangkat W-nya dulu kita hitung. Ya, masing-masing mu ini kita kuadratkan. Ya, kita hitung biar enak di sini ketemu hasilnya. 0,820 kalau dikuadratkan hasilnya ini. Seperti itu ya, dan seterusnya. Lalu kita hitung totalnya. Nah, ini di total. Ya. Ini kalau di total berarti kan sini nih. Sigma dari yang ini juga sama ya. Kalau yang di total sigma dari mu IK dikuadratkan. Nanti tinggal di total ketemu yang bawah. Nah, sekarang kita selanjutnya ngitung mana? Ya, kita selanjutnya ngitung ini. Ngitung mu IK kuadrat dikali X dikali datanya. Ya, jadi nilai-nilai yang di dalam sini nanti akan dikalikan dengan data kan gitu. Nah, ini ya di sini ya. Mu IK pangkat W atau pangkat 2 yang seperti settingan kita dikali dengan data. Nah, datanya kan ada 14 ya, datanya 14, sedangkan klasternya ada 2. Ya, ada mu yang 1, ada mu yang 2. Nah, makanya kita akan ngitung ya. Yang pertama dengan mu yang 1 dulu. Ya, ini mu 1. Semua mu 1. Mu 1-nya kan ada ini ya, berarti yang sini dulu. Semua sini akan dikalikan dengan semua atribut yang ada di data. Ya. Yang misalkan yang sini berarti nilainya dari mana? Dari 0,6724 dikali 1. Satunya ini mana? Dari sini. Ya. Kalau yang samping ini 0,6724 dikali dengan 0,5. 0,5 dari mana? Ini. Seperti itu ya, dan seterusnya. Terus ditotal. Ya. Untuk yang mu 2, mu yang ada di klaster 2 yang bagian sini dihitung juga.
Ya, dihitung juga, dikalikan dengan data. Temu hasilnya ini di total. Nah, selanjutnya dari masing-masing ini, karena di sini kan rumusnya ini. Setelah ini di total, dibagi dengan mu IK kuadrat, total mu IK kuadrat. Jadi ini ya dibagi dengan total mu IK kuadrat tadi mana? Nah, ini yang bawah ini ya, mu IK kuadrat ya. Sorry. Ini ya. Dibagi dengan ini, tergantung dia mu yang 1 atau yang 2 kan gitu. Nah, kembali ke mana? Ini tadi ya. Berarti ini adalah 4,845 ya, yang sini lah ya. Yang ini. Ini adalah 4,845 dibagi dengan total yang, karena ini di 1 ya, berarti mu 1 yang tadi ya, total mu 1 dikuadratkan. Mana tadi nilainya? Nilainya adalah ini 5,59 ya, 5,59. Nah, itu. Temu di sini ya. Tahu dan seterusnya. Ini sorry ya, ini ngajar di ada backsoundnya anak nangis ini. Nah, ini terus semua ya, ini juga dihitung, nanti ketemu ini dihitung, ketemu ini ya, sampai 5 kali ini dihitung, ketemu yang ini dihitung, ketemu yang ini. Ya, hal yang sama juga untuk yang mu 2 ini juga sama. Ini dihitung, ketemu yang untuk di bagian sini. Ya, ini dihitung, ketemu bagian sini dan seterusnya. Cuman di sini pembaginya adalah total mu yang 2. Itu. Oke, lanjut. Selanjutnya ya, setelah kita ketemu bobot ya V ini, ya kita ngapain? Kita akan ngitung yang namanya fungsi objektif. Yang nanti digunakan untuk ngecek atau error minimum yang diharapkan ya. Fungsi objektif untuk melihat hasil bobotnya seperti apa. Ini kita total apa? X min V dikuadratkan. Nah, kita ngitung aja. X-nya ini. Min V berarti ya X1. XI1 berarti XI1 yang ini. Ya, ini kan jumlah data ke bawah ini. Ya, ini ke bawah. Terus XI2 ini berarti yang sini. Ya, gitu ya. Ini kan ada 5 nanti 1 2, 3, 4, 5. Nah, ini setiap data ini ya akan dikurangi dengan yang sini dulu. V yang 1 ini, yang atas. Ya. Dihitung, ketemu ya, terus ditotal, terus dikalikan dengan mu 1 dikuadratkan. Nah, ini kan data mu 1 dikuadratkan. Ya, ini kalau kita menjelentrehkan ya, mendetailkan hitungan-hitungan dari rumus yang sederhana ini, jadinya seperti ini. Gitu. Nah, kita lakukan juga hal yang sama untuk yang bagian bawah. Nah, yang bagian bawah ini juga dilakukan hal seperti itu. Nah, dengan data ya. Data dikurangi, jadi misalkan 1 dikurangi 0,905 terus dikuadratkan gitu, ketemu bla 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 di total. Oke. Nah, selanjutnya ya, tadi di total karena kan rumusnya gini, XY kuadrat dikali kan. Nah, karena ada yang mu 1 dan juga mu 2, ini di total. Di total ya, ini kan ada total ini di sini nih, total. Makanya harus di plus di total ketemu total yang ini dulu ya. Total yang ini. Lalu total ini adalah yang ini. Nah, ketemu 3,552. Tuh. Nah, 3,552 itu tadi dipakai untuk apa? Untuk ngecek. Ya, karena P0-nya adalah 0, ya, dikurangi dengan P0-nya 0 ya. Terus P1-nya, fungsi objektifnya adalah 3,552 dikurangin 0. Nah, ketemu kan ya 3,552. Sedangkan epsilon atau fungsi error minimum yang diharapkan adalah 0,01. Berarti belum memenuhi, dia jalan kembali lagi ya. Setelah ketemu
fungsi objektif, ya kita yang jadi patokan nilai keanggotaan tadi, nilai keanggotaan dihitung lagi V-nya, dihitung lagi terus, munyer terus, kita update terus sampai misalkan ada P ke iterasi ke berapa ya, misalkan ke 20, itu misalkan 3, berapa enaknya ya, anggap aja 11 gitu ya. Terus di sini yang P19 ini nilainya adalah 3,1 apa ya, 10 ini aja, 10 ya, 10 atau 105 gitu aja lah, 105. Nah, nanti kan ketemu kalau waktu ini di min ya, yang P20 dikurangi dengan ini ya, itu kan ketemu lebih kecil dari 0,01. Ya, makanya 0,005 kan berarti ya hasilnya kan ya. Berarti kan dia dia hasilnya lebih kecil dari 0,01, maka dia akan berhenti gitu. Nah, setelah beberapa iterasi ya, dihitung, ketemu ini dianggap misalkan mu yang terakhir gitu misalkan. Nah, berarti ya ini sebagai patokan ya. Patokan ini misalkan dihitung ya, ini bukan yang ini misalkan ya. Misalkan ini data keanggotaannya setelah beberapa kali iterasi datanya ini. Ya, di data yang ke-1 sampai data ke-14 sama di masing-masing klaster 1 dan klaster 2, ini nilai keanggotaannya ketemu ini. Nah, nilai keanggotaannya. Maka ya data ke-1 berarti dia masuk di klaster kedua, mana yang besar. Ini masuk klaster kedua. Ini yang gede ini klaster 1, klaster 1, klaster 2, klaster 1, klaster 2, klaster 1, klaster 1, klaster 2, ini 2, 2, 2, ini 2, kayak gitu. Nah, ini ngelompok. Nah, itu untuk fuzzy K-means. Jadi bedanya di fuzzy K-means dia ada kayak fuzzy-nya ya di bagian di fungsi keanggotaan. Jadi dia punya mu di masing-masing klaster. Berbeda dengan kalau K-means kan nggak ada. Ya, data kalau masuk di klaster ini ya klaster ini, klaster ini ya klaster ini. Kalau di sini dia dianggap ada nilai keanggotaan, ada nilai di masing-masing klaster. Nah, itu konsep dari fuzzy K-means clustering. Seperti itu teman-teman, semoga bermanfaat ya. Kalau mungkin dirasa belum paham, bisa ditambah literasi yang bisa dari jurnal-jurnal atau di YouTube ya, itu bisa dicari sendiri. Itu gambarannya. Ya, nanti selanjutnya adalah kita ada metode ANFIS ya, pertemuan berikutnya. Nah, ini untuk FCM ya, FCM ada tugas. Nah, ini tugas. Nah, ini tugasnya teman-teman. Ini ada data seperti ini ya. Silahkan dihitung satu iterasi saja menggunakan fuzzy K-means clustering. Ya, pakai fuzzy K-means clustering, klasternya ada berapa? Klasternya ada 2. Ya, klasternya 2 aja cukup. Terus pangkatnya juga 2. Tuh. Ya, ini silahkan hitung, tuliskan di kertas, nanti silahkan dijadikan PDF terus diupload melalui e-learning untuk tugas fuzzy K-means. Begitu ya teman-teman. Semoga bermanfaat untuk metode materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.